Ya, materi kita saat ini tentang koordinat kartesius, materi baru ya. Bagian yang pertama. Disiapkan buku grafik Mistar karena materi ini banyak menggambar ya. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menentukan kedudukan dan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dua, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik lainnya A, B, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedudukan suatu titik ya. Kita masuk pada bagian yang pertama, titik pada bidang koordinat kartesius. Titik pada bidang koordinat kartesius. Jadi bidang koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y ya. Contohnya seperti ini. Jadi sumbu X itu datar, sedangkan sumbu Y vertikal ya. Seperti ini. Sumbu X di sebelah kanan itu X-nya positif dan di sebelah kiri X-nya negatif, dibatasi oleh sumbu Y. Kemudian sumbu Y bagian atas itu Y positif, sedangkan bagian di bawah adalah negatif Y, dibatasi oleh sumbu X. Dan untuk bidang koordinat skalanya harus sama ya. Kalau skalanya 1 berarti semuanya 1. Seperti ini. Jaraknya harus sama. Jarak 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, begitu seterusnya harus sama. Ya. Tidak boleh berbeda, jadi ukurannya harus sama. Ya. Nah, dalam bidang kartesius ada yang namanya titik koordinat. Ya. Titik koordinatnya X, Y. Jadi bukan Y, X. X, Y. Ya, X itu ada pada sumbu X, sedangkan Y itu ada pada sumbu Y. Jadi koordinat X, Y. Kalau dalam hal ini, titik ini, lihat X itu 3 dan Y itu 5. Maka koordinat titik ini adalah 3,5. Bukan 5,3. 3,5. Ya. Bisa kita hubungkan kedua titik di sumbu X dan sumbu Y membentuk titik koordinat X, Y. Ya. Lanjut. Dan bidang kartesius ini, koordinat ini terdiri dari 4 kuadran. Ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, ya, X-nya positif, Y-nya positif. Ya. Jadi semua ini positif, Y-nya juga positif. Itu ada pada kuadran 1. Ya, di sebelah kanan. Kemudian kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi X negatif, Y-nya negatif. Kemudian pada kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi itulah keempat kuadran pada bidang koordinat kartesius. Ya. Jadi kuadran 1, X dan Y sama-sama positif. Sebaliknya, kuadran ketiga, X dan Y-nya sama-sama negatif. Kuadran 2 dan kuadran 4 juga seperti itu. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Sedangkan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Contoh, perhatikan titik-titik berikut. Titik-titik ini masing-masing ada di kuadran 1, ada di kuadran 2, ada di kuadran 3, ada di kuadran 4. Titiknya yaitu 2, 3. 2 di X, sedangkan di Y 3. Positif 2, 2. Berarti dia ada di kuadran 1. Kemudian titik ini
X-nya negatif 2, Y-nya 3. Maka titik koordinatnya negatif 2,3. Berada di kuadran 2. Ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian ini ada di kuadran 3. Kita lihat X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Dua-duanya negatif. Kemudian di kuadran 4, titiknya adalah X-nya 2, Y-nya negatif 3. X positif, Y negatif. Ya, seperti itu. Jadi beda ya. Bedakan keempat koordinat titik ini. Di kuadran mana dia? Ya. Apakah di kuadran 1, di kuadran 2, di kuadran 3, di kuadran 4. Makanya sebelum menentukan kuadrat, Anda harus menggambar sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Lanjut. Nah, contoh, gambarkan titik koordinat berikut pada bidang kartesius. Ya. A 1,4, titik B 6,0, titik C 0,-1, titik D 2,-3, titik E, titik F, G, H, titik I. Ya. Ini sebelum kita menggambar, kita tentukan dulu di kuadran berapa. 1,4, 22 positif, berarti ada di kuadran 1. 6,0, 6 positif, sedangkan ini 0. Berarti X-nya 6. Maka dia tepat berada di sumbu X. Karena Y-nya 0. Sedangkan C, kebalikannya. X-nya 0, Y-nya negatif 1. Berarti dia ada pada sumbu Y. Nah, kalau ini negatif 1, berarti sumbu Y-nya ada di bawah X, sumbu X. Kalau ini di atas sumbu, di sebelah kanan, ya, sebelah kanan sumbu Y, karena dia positif. Kemudian yang D 2,-3, dia ada di kuadran 4, ya, karena X positif, Y negatif, kuadran 4. E 22 negatif, berarti ada di kuadran ketiga. F juga sama, dan di kuadran ketiga. G ada di kuadran kedua, karena X-nya negatif, Y-nya positif. H berada di kuadran 2, ya, sama dengan G. Sedangkan I berada di kuadran 4, ya, sama dengan D, karena positif dan negatif. Kalau sudah seperti ini, baru kita siapkan buku grafik, kita gambar sumbu X, sumbu Y, kemudian kita tentukan titik-titik berikut. Ya, seperti ini. Di kuadran 1 ada titik A 1,4, 1,4. Baru ada di sumbu X 6,0, ya, karena X-nya positif, berarti di sebelah kanan sumbu X, sumbu Y, ya, di sebelah kanan sumbu Y. Dan titik C 0,-1, berarti titiknya ini ada di bawah sumbu X, ya. Karena Y di bawah sumbu X, berarti nilainya negatif. Kemudian titik D ada di kuadran 4, titik E ada di kuadran 3, karena dua-dua negatif. Titik F juga dua-dua negatif, ada di kuadran 3. Titik G ada di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Ya. Titik H juga ada, negatif 4,2 di kuadran 2. Dan titik I ada di kuadran 3. Di kuadran 4. Ya. X-nya 4, Y-nya negatif 5. Seperti itu. Ya. Contoh berikut, tentukan koordinat titik A, B, C, D, E berdasarkan gambar yang diberikan. Ya. Kita jawab titik A. Perhatikan sumbu X 6 dan sumbu Y-nya 1. Berarti titik A adalah 6,1. Dan titik B, kita lihat. Titik B, X-nya negatif 2, Y-nya 4. Berarti titik B negatif 2,4. Selalu diawali dengan X, ya. Titik C, X-nya negatif 3, yang pasti Y-nya adalah 0. Negatif 3,0. Dan titik D, X-nya negatif 7, Y-nya negatif 3. Berarti titik D negatif 7, negatif 3. Lanjut titik E, X-nya 3 positif dan Y-nya negatif 3. Berarti 3, negatif 3. Seperti itu.
Dua cara menentukan koordinat titik ABCDE berdasarkan gambar yang diberikan. Lanjut, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh, tentukan jarak koordinat titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan jarak koordinat titik A 2,4, 2,4 ya. 2 di X, 4 di Y. Titik A. Terhadap sumbu X dan sumbu Y. Inilah sumbu X, inilah sumbu Y. Ya. Lihat jaraknya. Iya, ternyata jaraknya adalah 1, 2. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y. Jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian dia berjarak 1, 2, 3, 4 satuan dari sumbu X. Itulah jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lanjut. Tentukan jarak koordinat titik B negatif 5,3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ya, titik B negatif 5,3. 5,3. Jaraknya terhadap sumbu Y, kita lihat berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan jarak dari titik B ya, terhadap sumbu Y. Jadi titik B berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian dia berjarak 1, 2, 3 satuan dari sumbu X. Seperti itu. Sangat mudah ya. Kemudian posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ya. Perhatikan contoh. Tentukan posisi titik A 4,3 terhadap titik asal 0,0 dan titik B 5,-1. Ya. Titik A 4,3, coba lihat ini 4,3. Titik A ya. Sedangkan titik asal 0 O adalah sini 0,0 dan titik B 5,-1. 5,-1 titik. Kita akan menentukan jarak titik A terhadap titik asal dulu ya. Posisi A terhadap titik O 4,3. Dari mana? Dari sini. Ya. Koordinatnya 4,3. Ternyata 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Ya. 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Jadi kalau ke kanan positif, kalau dia ke atas juga positif. Maka posisi A terhadap O, koordinatnya adalah 4,3, itu 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Itulah posisi ya, posisi bukan jarak, posisi A terhadap titik O. Sekarang posisi A terhadap titik B, negatif 1,4. Dari mana? Perhatikan. Ya, ke kiri 1, ya, satu satuan ke kiri, berarti bernilai negatif. Dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas, berarti bernilai positif. Setelah posisi A terhadap titik B, negatif 1,4. Satu satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Contoh berikut. Tentukan posisi titik A, negatif 4,-3 terhadap titik asal 0,0 dan titik B min 3,1. Ya. Titik A ini negatif 4,3. Cek negatif 4,3. Titik asal 0,0 dan titik B negatif 3,1. Nah, yang pertama posisi A terhadap titik asal, yaitu negatif 4,-3. Itu berarti kalau negatif berarti posisinya ke kiri. Ke kiri 4 satuan, 3, 4, dan ke bawah.
Ya, 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Jadi kalau ke kiri negatif, kalau ke bawah juga negatif. Maka posisi A terhadap titik O atau titik 0,0 adalah negatif 4, negatif 3. Lanjut, posisi A terhadap titik B itu negatif 1,4. Dari mana? Perhatikan. Satu satuan ke kiri. Kemudian 4 satuan ke bawah. Sehingga posisi A terhadap B negatif 1, negatif 4. Jadi kalau ke kanan positif, ke atas positif, sebaliknya ke kiri negatif dan ke bawah negatif. Lanjut, tentukan posisi titik A 2,3 terhadap titik asal 0,0 dan titik B negatif 2,3. Ya, lanjut, A 2,3. Perhatikan, titik A 2,3, titik B negatif 2,3, dan titik asal 0,0. Ya. Pertama, posisi A terhadap titik asal. Ya. Positif 2,3. Berarti 2, ya, berarti ini 2 ke kanan, 2 satuan kanan, baru 3 satuan ke atas. Ya. Di posisi A terhadap O 2,3. Kemudian posisi A terhadap B 4,0. Ya, perhatikan 4 satuan ke kanan. Jadi positif 4 kan di ke kanan. Ya. Dan 0 satuan ke atas atau ke bawah. Ya, boleh juga. 0, ya. Karena dia sama. Kita lihat koordinat Y-nya sama, ya. Maka posisi A terhadap B 4,0. Lanjut di penyelesaian masalah berkaitan kedudukan suatu titik. Gambarlah koordinat Kartesius. Kemudian gambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4, negatif 1, S 2, negatif 1. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Ya. Otomatis kita siapkan kertas petak untuk menggambar koordinat Kartesius, bidang koordinat Kartesius. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini. Titik P 2,1, dua-dua positif, berarti ada di kuadran 1. Titik Q 4,1 juga positif dua-dua, berarti ada di kuadran 1. Titik R 4, negatif 1, berarti ada di kuadran 4, ya, X positif, Y negatif. Dan titik S 2, negatif 1 ada juga di kuadran 4. Jadi kita siapkan bidang Kartesiusnya, semua X, semua Y, kita fokuskan di kuadran 1 dan kuadran 4, sehingga gambarnya seperti ini. Titik P 2,1. Kemudian titik Q 4,1. 4,1 berarti di sini, ya. Di kuadran 1. Sekarang titik R dan di kuadran 4. 4, negatif 1 berarti sini. Titik R. Kemudian titik S 2, negatif 1. 2, negatif 1 berarti di sini. Ini titik S. Maka ketika dihubungkan, ya, dia akan membentuk suatu bangun. Nah, bangun apakah? Persegi. Kenapa? Karena jarak setiap titik sama 2 satuannya. Sama 2 satuannya. Jaraknya 2 satuan sehingga membentuk bangun persegi. Cara persegi, sisi-sisinya sahut. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Jadi yang warna biru ini, ya, menghubung semua titik A, B, C, D, E, F, G, H adalah aliran sungai, ya, yang digambarkan pada bidang koordinat seperti ini.
Pertanyaannya, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. B. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1 dan 2. C. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Kita jawab. Pertama, 5 koordinat titik yang dilalui aliran sungai, yaitu A, B, C, D, E. Koordinatnya adalah A negatif 7,7, B negatif 6,4, C negatif 3,3, D 0,2, E 2,4. Kemudian B, titik yang dilalui aliran sungai pada kuadran 1. Ya, kuadran 1 ini. Ya. Kuadran 1 di sebelah kanan sumbu X. Ya, dan di sebelah atas sumbu X. Di sebelah kanan sumbu Y, di sebelah atas sumbu X. Yang ada di kuadran 2 adalah kuadran 1 E, F, G, dan di kuadran 2 adalah A, B, C. Jelas, ya kan? Kemudian sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. A terhadap G negatif 13,5, B terhadap G negatif 12,2, C terhadap G negatif 9,1. Dan titik D, G terhadap G negatif 6,0. Kita bisa lihat di sini titik A negatif 13,5, A terhadap G negatif 13. Berarti lihat A terhadap G ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ke kiri berarti negatif. Kemudian dia ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia ke atas berarti positif. Jadi negatif 13,5. B terhadap G. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena dia ke kiri negatif. Kemudian dia naik 1, 2. Positif 2. Negatif 12,2. Ya. Kemudian C terhadap G. C terhadap G kita hitung ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kiri negatif 9, 1 ke atas positif. Dan terakhir D terhadap G. D terhadap G kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri dan 0 ke atas atau ke bawah. Tugas ya selama seminggu, tentukan koordinat titik A sampai H. Titik A itu berapa koma berapa, titik B itu berapa koma berapa sampai titik H. Tentukan titik-titik yang ada di kuadran 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di samping untuk menjawab soal nomor 3, 4, 5, 6. Ya. Soalnya dikerjakan ini selama seminggu. Ya. Jadi silakan dipersiapkan untuk buku grafik, ya, buku berpetak, ya. Mistar, penggaris, dan sebagainya. Demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas
dikerjakan. Ya. Oke, thank you very much.